Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham UMVR yang hari Jumat kemarin malah terkena ARB. Dari video ini saya coba menganalisa satu emiten yang melakukan joint venture dengan perusahaan Amerika dan Jepang untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Dan untuk teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham IMJS. Saham IMJS hari Jumat kemarin naik 6% lebih ke harga 274. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka menengah saham IMJS saat ini trennya masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi beberapa minggu ini trennya mulai sideways setelah menyentuh harga 250. Jadi pada saat menyentuh harga 250 bisa kita lihat IMJS mulai sideways dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan resisten EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 286 dan support di 250. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa Grup Salim IMJS bikin usaha patungan bersama dengan Mitsui dan Penske. Jadi IMJS bikin joint venture dengan perusahaan asal Amerika dan Jepang. Bisa kita baca sekilas. Direktur utamanya mengatakan bahwa perusahaan membentuk usaha patungan dalam bidang penyewaan kendaraan komersial. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi, sedangkan asing tidak transaksi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat IMJS masih berpotensi untuk naik menuju garis EMA 50 atau di sekitar harga 286. Dan selalu saya jelaskan, apabila saham downtrend kita lihat sudah mulai rebound, memang kita bisa coba entry setelah kita lihat ada support kuat yang bisa menahan penurunan dari saham tersebut. Tapi selalu saya jelaskan, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat memang masih gagal naik melewati kedua garis EMA-nya, yaitu garis EMA 50 dan 150. Karena sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali IMJS mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi walaupun kita lihat ada pergerakan naik, bukan berarti saham tersebut akan terus bergerak naik dan bergerak uptrend. Apabila masih gagal break, masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi kita harus punya trading plan yang jelas kapan kita entry, kapan kita harus keluar dari saham tersebut. Contohnya di posisi sini, kenaikan IMJS juga lumayan tinggi. Sempat terbentuk banyak candle hijau, tapi bisa kita lihat tetap selama belum terkonfirmasi break garis EMA 50 malah turun di bawah harga 330 yang sebelumnya merupakan support dari saham IMJS sebelum bergerak naik. Tapi tetap saja lanjut turun dan saat ini di sekitar 250-an. Jadi tetap harus hati-hati apabila kita coba entry saham downtrend. Jadi jangan sampai kita entry dan kita tidak berani take profit atau cut loss, malah kita akan hold karena kerugian sudah sangat dalam. Sekarang kita akan coba analisa saudaranya yang secara tren bisa kita lihat lebih bagus karena saat ini IMAS naik 2% lebih ke harga 885. Dan bisa kita lihat IMAS sudah naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren IMAS lebih baik daripada IMJS. Dan jika kita perhatikan sebelumnya terbentuk pola double bottom. Setelah terbentuk pola double bottom, IMAS mulai bangkit dan mulai bergerak uptrend saat ini. Memang satu minggu terakhir ini candlenya terkesan kurang baik karena shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan hari Jumat kemarin juga ada shadow panjang dan terlihat resisten terdekat itu di harga 900. Baru resisten berikutnya itu di 950. Dan garis MACD saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Untuk IMAS jika kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini terlihat memang masih ada sedikit akumulasi dan asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi IMAS saya lihat masih ada potensi untuk naik minggu depan untuk mengetas harga 900. Apabila masih bisa break maka target berikut di 950, tapi menurut saya harus hati-hati karena satu minggu terakhir ini IMAS sudah naik lumayan tinggi. Jadi ada potensi untuk terkena koreksi sementara pada saat mencoba break harga 900. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya jangan terlalu paksaan untuk beli di sekitar resisten ini walaupun ada potensi untuk buy on breakout. Karena lebih besar saya lihat potensi untuk kembali turun dulu mengetes garis EMA 50 sampai harga 850. Apalagi candle satu minggu terakhir ini terkesan dipaksakan untuk naik. Jadi menurut saya harus hati-hati apabila teman-teman baru mau entry.
Karena sebelumnya lebih aman adalah buy on breakout pada saat break garis EMA 50 150 ini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di bawah atau pada saat buy on breakout, saat ini menurut saya masih bisa di hold selama garis EMA 50 150 tidak dilewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ICE yang bisa kita lihat berhasil naik di atas garis EMA 150 tapi mencoba break garis EMA 50 ternyata gagal break dan saat ini kembali bergerak turun. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 6.675 masih berupa resisten. Dan saat ini ICE mencoba untuk turun di bawah support di EMA 150 di harga 6.575. Tapi ingat ini juga belum terkonfirmasi break. Dan apabila terlewati maka ICE trennya akan mulai bergerak turun lagi dan berpotensi untuk menuju support di 6.300. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak sideways kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi asing juga terlihat 3 hari terakhir masih keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi ICE menurut saya harus hati-hati karena ini belum terkonfirmasi uptrend walaupun 2 minggu terakhir sempat naik lumayan tinggi dari 6.300-an sampai ke 6.600-an. Tapi selalu saya jelaskan selama candle tersebut belum berhasil naik di atas kedua garis EMA itu belum menandakan reversal trend dari downtrend ke uptrend. Sehingga menurut saya masih ada potensi sideways cenderung turun, cenderung downtrend. Jadi harus hati-hati karena saat ini belum ada konfirmasi ICE berhasil break garis EMA 50. Tapi masih bisa dipantau karena saat ini ICE juga belum terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 150. Dan apabila minggu depan berhasil bertahan dan rebound dan break garis EMA 50 maka trennya akan mulai membaik. Itu fungsinya kita belajar teknik analisis untuk tahu kapan entry dan keluar. Selanjutnya bisa kita lihat BBYB hari Jumat kemarin turun 6% lebih ke harga 880. Dan ini salah satu contoh kasus yang kita bisa pelajari. Seperti penjelasan saya di awal, apabila sound downtrend kita lihat mulai rebound dari support, kita mau coba entry masih bisa, tapi harus disiplin. Dan selalu target saya itu take profit apabila gagal break dari garis EMA 50. Apabila sound downtrend, karena sound downtrend biasanya berada di bawah garis EMA 50 150. Contoh di sini berhasil rebound gagal break garis EMA 50 take profit dulu. Setelah berhasil break kita masih bisa hold, mencoba untuk break garis EMA 150 gagal break. Bisa kita lihat trennya belum bergerak uptrend. Walaupun untuk tren jangka pendek terlihat mulai uptrend dari harga 950 ke sekitar harga 1500-an. Tapi untuk tren jangka menengah harus terkonfirmasi break kedua garis EMA yaitu EMA 50 dan 150. Dan ternyata untuk BBYB mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break dan gagal bertahan di garis EMA 50. Sehingga trennya bisa kita lihat masih lanjut turun dan malah turun di bawah support yang sebelumnya bisa menahan penurunan saham BBYB di harga 950. Dan kemarin terbentuk candle hammer di harga bawah, satu berhasil rebound, bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 50 dan saat ini di sekitar harga 1010 masih gagal break dan saat ini malah bergerak turun kembali. Jadi harus punya trading plan kapan kita entry, kapan kita keluar apabila kita beli sebuah saham, supaya kita jangan sampai nyangkut atau hold terlalu lama pada sebuah saham. Dan saat ini jika kita perhatikan BBYB sudah turun di bawah support 950, sedangkan untuk support berikutnya di sekitar harga 800 sampai 805. Dan secara tren saat ini trennya belum patah garis downtrendnya, jadi masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak sideways. Untuk BBYB jika kita lihat penurunan 6% lebih ini terlihat masih ada distribusi. Dan asing juga sama terlihat masih terus distribusi saham BBYB. Jadi BBYB hari Senin depan apabila teman-teman mau coba trading cepat sebenarnya masih bisa pantau karena ada potensi BBYB untuk technical rebound sementara. Karena sebelumnya bisa kita lihat BBYB sempat turun ke harga 880 dan masih bisa rebound sementara. Tapi saat itu masih melanjutkan penurunan karena gagal naik di atas harga 950. Jadi karena sebelumnya turun ARB bisa pantau untuk trading cepat atau hold selama harga 880 tidak dilewati. Jadi bisa lihat BBYB apabila mulai bergerak naik hari Senin depan bisa coba entry tapi harus sangat disiplin. Bisa saja kenaikan itu hanya teknik rebound sementara dan BBYB malah melanjutkan penurunan.
Jadi apabila berhasil bertahan, bisa jadikan target harga 950 sampai harga 1000 untuk target take profit apabila memang BBB mencapai target harga tersebut mulai berbalik arah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.